Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Fisika. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, agar kegiatan pembelajaran hari ini Allah mudahkan. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Attention. Ready. Let's pray together before we study. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Finish. Greeting our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Ibu mau cek kehadiran dulu nih. Ada yang nggak masuk nggak teman kalian? Ada. Siapa yang nggak masuk? Hari ini Hani, terus Fatia, Salwi, Ica ya. Pada kemana itu? ada di sini. Ada yang sakit juga. Oke, terima kasih atas infonya ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang tegangan permukaan. Tapi sebelum masuk ke materinya, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat nggak materi pekan lalu tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, siapa? Hukum Archimedes. Oke, bagus Sapun. Nah, ada yang tahu nggak bunyi dari hukum Archimedes? Siapa? Firna? Apa bunyinya? Benda tercabut baik sebagian atau seluruhnya akan mengalami ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, good job sekali Firna. Ya, kita lihat apa Firna. Ya, jadi pekan lalu kita telah mempelajari apa hukum Archimedes. Yang tadi bunyinya apa? Berat ya. Oke, betul sekali ya. Itulah tadi bunyi dari hukum Archimedes. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak persamaan dari hukum Archimedes? Siapa? Ya, Firni, silakan boleh dituliskan di depan ya dan dijelaskan. Yang lain coba, ada yang masih ingat nggak persamaannya? Lupa. Lupa. Persamaannya rho kali G kali V. Gaya ke atas sama dengan massa jenis zat cair dikali kecepatan gravitasi dikali volume benda tercelup. Oke, terima kasih Firni. Betul sekali ya, ini adalah persamaan dari apa? Gaya Archimedes atau gaya apung atau gaya ke atas. Rho G V. Apa? Massa jenis zat cair dikali kecepatan gravitasi dikali volume benda tercelup. Tetapi ternyata gaya ke atas bisa juga dicari dengan persamaan ini ya. MA sama dengan berat benda di udara dikurangin berat benda di zat cair. Setelah itu di hukum Archimedes ini ada berapa peristiwa ya? Ada yang tahu nggak? Ada? Tiga. Ya Denis, apa saja? Melayang, tenggelam, sama mengapung. Betul sekali, terima kasih Denis. Nah, jadi dalam hukum Archimedes ini ada 3 peristiwa ya, yaitu mengapung, dan tenggelam. Nah sekarang Ibu pengen tahu, ada yang masih ingat nggak penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Ya, siapa dulu nih? Salwa atau Ime dulu? Ya, Salwa. Apa? Kapal laut, betul. Ime? Kapal selam. Ada lagi yang lain penerapan hukum Archimedes? Badan udara. Iya lihat balon udara. Salwa? Salsa? Oke, jembatan apung ya. Beberapa yang tadi teman kalian sebutkan adalah contoh dari penerapan hukum Archimedes. Sekarang, sebelum kita masuk ke materinya, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa tuh?
gambar embun, tetesan air keran, dan air mata. Nah, kalian pasti pernah melihat embun ya? Terus kalian juga pasti pernah melihat tetesan air keran kan? Terus kalau kalian lagi galau, sedih, kalian suka nangis kan? Nah, pertanyaannya, kenapa semua tetesan itu bentuknya bulat atau bola? Kenapa nggak bentuk yang lain? Kenapa nggak love? Kenapa nggak kotak atau segitiga atau bentuk yang lain? Kenapa semua tetesan embun, tetesan air keran, tetesan air mata kita itu bentuknya bulat atau bola? Kenapa? Ada yang tahu? Soalnya kalau love itu kita kalian Kok malah gombal sih? karena kalau kotak kegedean Bu. Hah? Kalau kotak kegedean. Kalau mata kegedean, isi ayam itu nasi kotak ya. Apa Zaira? Dari sananya. Ya, kurang tepat ya, tapi terima kasih sudah bagus, kalian sudah berani untuk menjawab. Ya, kenapa ini bentuknya tetesan air itu bentuknya bulat? Nanti akan kita pelajari lebih dalam pada materi hari ini. Oke, selanjutnya gambar apa ini? Nyamuk di atas air. Nyamuk di atas air. Nah, pertanyaannya, kenapa kok nyamuk bisa hinggap atau berjalan di atas air? Siapa yang tahu? Kenapa Lucy? Karena nyamuknya kecil terus ringan jadi bisa Oh, karena nyamuknya kecil terus ringan, jadi bisa di atas air. Oke, terima kasih Lucy, sudah bagus untuk menjawab. Ada lagi yang lain? Nyamuknya ninja. Bukan. Nah, sama ya. Nanti untuk mengetahui alasannya kita akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini. Oke. Nah, sebelum kita ke kegiatan berikutnya, Ibu ingin membagikan kelompok dulu nih. Oh iya, kelompoknya ini sama seperti pekan lalu ya? Iya. Ya, berarti ini duduknya sudah berkelompok? Sudah. Nah, yang sebelah sini kelompok Kepler? Ya. Kelompok Pascal? Ya. Kelompok Archimedes? Iya. Oke, nah sekarang Ibu ingin membagikan LKPD-nya dulu ya. Satu kelompok satu LKPD. Dan ini akan membimbing kalian dalam pertemuan kali ini. Ya, nah nanti di akhir juga Ibu akan membagikan. Nah, kalau ini ada penilaian ya. Yang ini yang ada emotikonnya ini penilaian kalian dalam pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau tidak. Ini buat perbaikan untuk Ibu juga dalam pembelajaran selanjutnya. Silakan dibagikan per anak satu ya. Nanti diisi di akhir pembelajaran. Tolong Siska. Nah, ini juga ada penilaian. Selain itu juga ada penilaian diri, kalian menilai diri kalian sendiri dan penilaian antar teman ya. Nanti kalian isi di akhir juga. Silakan Lia boleh dibagikan per orang satu ya. Iya. Ya, sudah dapat semuanya belum? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih yang sudah membagikan ya. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuannya adalah mau ngapain kita? Tujuannya adalah pertama kita akan mengamati fenomena-fenomena yang berkaitan dengan tegangan permukaan. Kemudian tujuan berikutnya adalah kita ingin menganalisis hubungan antara deterjen dengan tegangan permukaan. Terus kita juga akan menganalisis hubungan antara suhu dengan tegangan permukaan ya. Jadi kita pada pertemuan kali ini kita akan mengetahui nih tegangan permukaan beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ternyata apa yang kita pelajari di kelas itu ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Cuma kadang kita tidak sadar menggunakan konsep fisika seperti itu ya. Nah, kemudian ada apa nih? Penilaian. Jadi pada pertemuan kali ini yang dinilai ada 3, yaitu yang pertama ada sikap. Jadi sikap kalian selama pembelajaran ini akan Ibu nilai ya, baik disiplinnya, jujurnya, tanggung jawabnya, kerjasamanya ya. Kemudian yang kedua ada pengetahuan. Nanti di akhir ada latihan soal ya, nanti akan Ibu nilai untuk nilai pengetahuan dan diskusi juga. Kemudian yang terakhir ada keterampilan itu adalah proses ketika kalian melakukan penyelidikan atau percobaan ya terkait tegangan permukaan. Oke. Nah,
menyajikan dua buah masalah ya yang berkaitan dengan tegangan permukaan. Nah, sekarang coba kalian amati video berikut ini ya. Coba. Videonya tentang apa anak-anak? Hujan. Oke. Hujan di mana ini? Kita. Iya, hujan di sekolah ya. Coba ibu mau tanya nih, sekarang kan musim hujan ya. Kalian pernah nggak pas lagi di sekolah terus lagi hujan deras pas mau pulang kalian lupa bawa mantel, pernah nggak? Pernah. Terus kalau kalian nggak bawa mantel tetap pulang atau nunggu dulu? Hujan-hujanan. Terus kalau hujan-hujanan jadinya apa? Basah dan apa? Jadi sakit. Terus bajunya kotor ya. Iya, kalau musim hujan baju jadi sering kotor ya karena kehujanan atau kena becekan seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau bajunya kotor diapain? Buang. Ada yang dicuci terus dibuang. Aduh, orang kaya banget ini. Ya, kalau bajunya kotor ya dicuci. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kalau kita nyuci baju menggunakan sabun ya lebih bersih dibanding pakai air biasa? Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kalau kita nyuci pakai sabun itu lebih bersih dibanding pakai air biasa? Ada yang tahu? Iya, ya Hiro? Kenapa? Hah? Banyak pusanya. Oh, banyak busanya jadi bisa bersih ya? Oke. Terus yang lain ada yang punya tanggapan lain? Karena Ya, sabun. lebih wangi, Bu. Oh, wangi. Oke. Selain itu? Sama. Sama. Oke. Nah, untuk permasalahan yang kedua ya nanti akan kita bahas ya. Nanti akan Ibu kasih tahu cara penyelesaiannya bagaimana. Akan Ibu bantu dengan alat bantu ya. Nah, untuk permasalahan yang kedua yaitu coba amati video berikut ini ya. Yuk lanjut kita sterilin. Pertama-tama rebus air sampai mendidih. Jika sudah mendidih, matikan kompornya. Lalu masukkan botol-botolnya. Kita sterilin botol dengan uap air panas. Begini caranya, Mams. Oke, video yang kedua tentang apa? Satu-satu, siapa yang mau jawab? Tentang sekarang Iya, tentang steril botol susu. Dengan apa yang ingin melengkapi? dengan air panas. Dengan air panas. Nah, kalian pasti mama-mamanya atau umi-uminya pasti pernah ya mencuci botol susu dede bayi dengan menggunakan air panas. Kenapa menggunakan air panas? Kenapa nggak pakai air biasa atau air dingin? Karena Ada yang tahu? biar kumannya hilang. Biar kumannya hilang. Yang lain? Biar steril juga. Biar steril. Ada lagi yang lain? Tidak ya. Nanti dua permasalahan ini akan kita jawab ya dengan alat bantu. Nih, coba kalian boleh buka LKPD kalian. Ya, boleh dibuka LKPD kalian. Ya, boleh dibuka. Nanti di situ ada apa tuh? Ada barcode. Iya, ada barcode. Nah, nanti untuk menyelesaikan dua permasalahan tadi, kalian dapat men-scan barcode tersebut. Nanti akan dialihkan ke suatu referensi ya. Nanti referensi itu atau studi literatur bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan dua masalah tersebut. Tadi yang masalah pertama apa? Coba satu orang. Ya, Hawa. Baju yang kotor terus Dicuci pakai sabun, dicuci pakai sabun.
Kenapa? Kenapa lebih bersih? Oke, permasalahan yang kedua apa tadi? Kalau susunya itu bersih pakai air panas. Botol susu dibersihkan dengan air panas. Ya, silakan kalian coba scan barcode-nya ya untuk memecahkan kedua masalah tadi, dan silakan jawabannya kalian tulis di LKPD kelompok kalian masing-masing. Silakan dicoba ya. Jika ada kendala silakan dapat bertanya dengan ibu ya, jangan malu-malu. Gimana kelompok kalian? Udah bisa scan barcode-nya? Mau dicoba bu. Mau dicoba, oke silakan. Coba ke bawah. Nah itu ya, materinya bisa diakses buat menyelesaikan masalah yang tadi. Untuk barcode yang kedua sudah bisa? Ini sana. Dicoba. Bisa Bu. Ya. Oke, silakan dikerjakan bersama-sama sambil berdiskusi ya. Jika ada yang sulit atau ada kendala, boleh bertanya dengan ibu ya. Iya Bu. Oke, selamat mengerjakan. Ya. Oke, sekarang bagaimana nih dengan kelompok Archimedes? Sudah dicoba Pak scan barcode-nya? Lagi dicoba Bu. Oke, lagi dicoba ya. Ya, barcode kedua dicoba silakan. Bisa Bu yang pertama Oke, bisa dua-duanya ya. Silakan dikerjakan sambil diskusi penyelesaian masalah yang tadi ya. Jika ada kendala jangan ragu untuk bertanya ya. Siap Bu. Oke. Sumpah. Ada kesulitan tidak? Enggak Bu. Enggak, Bu. Lagi sambil ngerjain. Sambil ngerjain ya. Oke, tadi gimana? Sudah selesai belum mencari studi literatur terkait masalah kita di awal? Sudah. Sudah scan barcode semuanya? Sudah. Sudah menemukan jawabannya? Sudah. Oke, nanti kita bahas di akhir ya. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan percobaan atau penyelidikan terkait masalah yang tadi ya. Nah, kalian boleh lihat tuh di LKPD kalian. Ya, percobaan yang pertama tentang apa? Boleh dilihat? Di LKPD-nya ya, di sebaliknya lagi ya. Sudah dapat percobaan yang pertama, sudah dilihat ya. Coba boleh dibacakan tujuannya percobaan yang pertama. Coba ibu minta Salwa boleh
hubungan luas benda dengan permukaan air. Dua itu menganalisis pengaruh deterjen terhadap tegangan permukaan air. Oke, jadi pada percobaan yang pertama yang mau kita cari adalah apa? Hubungan luas benda dengan tegangan permukaan. Yang kedua menganalisis hubungan deterjen dengan tegangan permukaan. Nah, buat langkah-langkahnya ada di LKPD ya. Oke, kelompok Kepler gimana? Sudah dicoba? Lagi dicoba. Silakan. Jadi yang pertama kita masukkan siletnya ke dalam air dalam posisinya vertikal. Oke. Apa yang terjadi? Tenggelam. Kemudian masukkan silet yang satunya ke dalam air dengan posisi horizontal. Iya. Terus satu lagi? Selanjutnya ini ada air yang udah dikasih sabun air terus sendok, terus masukin siletnya dalam horizontal. Apa yang terjadi? Ya agak masuk air. Agak masuk ya. Coba ditunggu dulu yang deterjen. Ya, ditunggu dulu ya. Tenggelam ya. Oke, silakan hasil pengamatannya ditulis ya di tabel pengamatan. Nanti dianalisis jawabannya ya. Gimana kelompok Pascal? Ini kita baru mulai percobaan. Percobaan pertama kita taruh silet ini ke dalam air yang biasa, tapi secara vertikal. Terus kita bisa lihat di sini kalau siletnya itu tenggelam. Yang kedua, kita masukkan silet ke dalam gelas yang sudah berisi air secara horizontal. Bisa dilihat kalau siletnya mengapung. Gelas yang kedua, pertama kita isi deterjen 2 sendok. Itu diaduk. Kemudian kita taruh silet dalam posisi horizontal ke dalam air yang sudah diberi deterjen. Ya. Hasilnya mengapung. Silakan ditunggu dulu ya. Kalau deterjen. Tunggu dulu. Jadi kesimpulannya? Dia akan tenggelam. Iya. Tidak ada deterjen. Oke, good. Hasilnya silakan dicatat di tabel pengamatan ya. Dan dianalisis mengapa bisa terjadi seperti itu. Ya, pada LKPD-nya. Oke, terima kasih. Bagaimana ini kelompok Archimedes sudah dicoba? Oke, silakan. Yang pertama kita masukkan silet ke dalam air dalam posisi vertikal dan dia akan tenggelam. Pada percobaan kedua, kita masukin silet dengan posisi horizontal pada air yang sama. Silakan mengapung. Lalu lanjut kita akan campurkan 2 sendok deterjen ke dalam air. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk kan Bu ya? Lalu kita celupkan silet secara horizontal ke dalam
apa ini? Air yang Air yang berisi deterjen 2 cm per jam. Nah, kita lihat di sini siletnya tenggelam. Ya oke, bagus. Tinggal hasilnya ditaruh di tabel pengamatan ya. Oke. Gimana anak-anak, percobaan pertama sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut percobaan kedua ya. Apa tuh percobaan kedua? Kita ngapain? memasukkan termometer ke dalam air yang sudah ada di Oke, jadi pada percobaan kedua kita akan mencari tahu pengaruh apa? Suhu terhadap tegangan permukaan. Oke. Sudah ready semua ya bahannya ya? Oke, sekarang coba Ibu mau lihat dulu nih dari kelompok Kepler. Silakan. Apa? Kita ukur dulu suhunya. Iya. Ini air Suhunya 30 derajat. Iya. Kemudian boleh ditulis di sini di tabel pengamatannya 30 derajat Celcius. Itu dimasukin terakhirnya secara horizontal. Apa yang terjadi? Silakan. Kemudian kita ukur suhu buat air panas yang dicampur sama air biasa. Tunggu berhenti ya termometernya, baru diukur suhunya. Berapa? 49 mau 50 dong. 50 derajat. Kemudian Dan setelah itu kita masukin selatnya juga dalam posisi horizontal. apa yang terjadi? Mengapu. Oh ya nggak apa-apa, sambil kita tunggu aja ya. Kemudian selanjutnya Selanjutnya pakai air yang panas. Kita ukur suhunya. Ini juga. 3 derajat. Kemudian masukkan ke horizontal. apa yang terjadi? Mengapung juga, Bu. Iya nggak apa-apa. Silakan ditulis ya dan dianalisis mengapa itu dapat terjadi. Karena suhu Yang biasa, air biasa. Tadi apa yang ini? Yang air biasa di sini. Itu tadi horizontal kan, ini horizontal. karena adanya Kelompok Pascal untuk percobaan kedua. Jadi di sini kita udah siapin Gelas yang isinya itu airnya suhunya beda-beda. Kita pertama percobaan pakai gelas yang pakai air biasa. Jadi hasilnya suhunya 31 derajat. Silakan ditulis. Berikutnya kita taruh
silet ini secara horizontal, apa yang akan terjadi? Itu diambil dulu I. Hasilnya mengapung. Selanjutnya kita masukkan termometer ke dalam air panas yang dicampur dengan air suhu normal. Suhunya itu 39 derajat. Lalu kita taruh silet ini ke suhu yang tadi 39. Hasilnya? Hasilnya mengapung. Lalu yang terakhir kita pakai yang ini air panas semua. Kita cek dulu suhunya. derajat. Kita taruh siletnya. Oke, silakan dianalisis ya. Soal diskusi di belakang. Oke, gimana kelompok Archimedes? Tadinya pertama ketemu. Kita punya 3 suhu komplangnya biasa, ini sedang, campuran, itu sama itu panas. Nah, jadi pertama kita coba masukin ke yang biasanya. Tetap Berapa itu? 21. Oke. Itu semuanya dulu atau celupin? Celupin silet dulu. Terus kita masukin siletnya secara horizontal. Ya, kita lihat di sini hasilnya mengapung. Lalu yang kedua ini yang sedang. Belum. Ya, nah, air yang sedang ini ketiga ya harus semua. Jelas masih mengapung. Air yang ketiga. Yang ketiga ini 2. Ini 2. Ini 3 deh. Sama horizontal juga. Horizontal. Ngapung. Ya, sudah diisi lembar APD-nya. Bagaimana, sudah diisi? Sudah, Bu. Oke, yang lembar diskusinya? Sudah. Ya, yang sebaliknya ya. Nah, sudah ya? Oke.
Oke, sudah praktikum semuanya? Sudah, Bu. Sudah ditulis hasil pengamatannya? Sudah, Bu. LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Oke, berarti sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari penyelidikan kalian ya. Nah, untuk presentasi yang pertama yaitu siapa yang mau maju? Kita duluan, Bu. Dari kelompok Kepler. Ini mempresentasikan tentang apa? Bola air berbentuk bola sama sama nyamuk. Maaf, belum dari saya. Oh, yang mau. Oke, silakan kita beri aplaus buat kelompok 1 Kepler. Silakan yang lain perhatikan ya. Jika ada yang ditanyakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Salsa. Saya Melianur. Saya Bibi Narifa. Saya Zafira Mutiara. Kami dari kelompok Kepler ingin mempresentasikan hasil studi literatur. Yang pertama akan dijelaskan oleh dia. Nah, jadi yang pertama itu ada mengapa air berbentuk bola. Karena di air itu terdapat gaya kohesi, yaitu tarik menarik antar partikel sejenis. Apa spidol? Nih. Jadi di sini ada air. Jadi di sini ada air yang saling tarik menarik antar air lainnya sehingga membentuk luasan yang paling kecil, yaitu bulat atau bola. Penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Firmi. Kedua itu, mengapa nyamuk tidak tenggelam di atas air? Karena gaya berat nyamuk masih lebih kecil dibandingkan dengan tegangan permukaan air, dan massa jenis nyamuk itu masih lebih kecil dibandingkan massa jenis air, sehingga nyamuk masih bisa ditahan oleh gaya atau tegangan permukaan air. Selanjutnya ada pertanyaan. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ya, siapa? Dari? Kelompok asli. Ya, silakan Desi. Kalau misalnya serangga, ada serangga lain yang bisa ngapung di atas air nggak? Ya bisa, karena asalkan gaya berat hewannya itu lebih kecil dari tegangan permukaan airnya. Contohnya itu ada laron, laba-laba, atau serangga yang capung gitu ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, selanjutnya adalah presentasi dari kelompok yang kedua yang akan mempresentasikan tentang hubungan luas benda dengan tegangan permukaan, kemudian pengaruh deterjen dengan tegangan permukaan. Silakan, siapa yang mau maju nih di percobaan kedua dari kelompok Pascal. Oke, silakan kelompok Pascal untuk maju ke depan. Silakan ya yang ingin bertanya, disiapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pascal ingin mempresentasikan hasil
vertikal dapat tenggelam. Yang pertama, karena silet yang dicelupkan dalam posisi vertikal akan dapat merobek tegangan permukaan air. Yang kedua, kita bisa menggunakan konsep tekanan. Nah, rumusnya tekanan sama dengan gaya dibagi luas penambang, di mana pada saat posisi vertikal luas penambangnya kecil dan tekanannya menjadi besar. Nah, karena antara luas penambang dan tekanan berbagi berbalik sehingga siletnya menjadi tenggelam. Hasil yang kedua akan dijelaskan oleh Kim. Yang kedua, silet yang dicelupkan ke dalam air pada posisi horizontal. Silet itu akan mengapung karena silet tidak merobek permukaan air. Dan yang kedua juga pakai konsep tekanan, karena posisi horizontal itu kan luas penambangnya besar. Jadi kalau luas penambangnya besar, tekanannya menjadi kecil. Jadi siletnya akan mengapung. Yang terakhir, hasil percobaan ketiga akan dijelaskan oleh Nurul. Di percobaan ketiga, ini air dicampur dengan deterjen. Posisi siletnya ini horizontal. Si silet ini akan tenggelam. Itu karena si deterjen ini mempunyai kemampuan untuk memperkecil tegangan permukaan. Jadi semakin banyak deterjen yang digunakan, maka semakin kecil juga tegangan permukaannya. Nah, apabila tegangan permukaannya semakin kecil, maka air ini akan lebih cepat untuk membasahi si benda. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Ya, dari mana? Dari kelompok kedua. Sama-sama. Amelia. Amelia. Kalau pakai sabun bubuk, kalau pakai sabun bubuk terus pakai sabun cuci piring bisa tenggelam nggak? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi menggunakan sabun apapun itu bisa, karena sabun ini kan mempunyai zat terlarut atau surfaktan yang ini dapat menurunkan tegangan permukaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok Pascal atas presentasinya. Oke, selanjutnya adalah presentasi yang ketiga, yaitu mempresentasikan percobaan yang kedua ya, yaitu percobaan menganalisis pengaruh suhu terhadap tegangan permukaan. Nah, karena kelompok terakhir sisa dari kelompok Archimedes, maka percobaan kedua ini akan dipresentasikan oleh kelompok Archimedes. Silakan kelompok Archimedes untuk maju ke depan. Silakan teman-teman yang mau bertanya ya, disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Archimedes akan menjelaskan tentang pengaruh suhu terhadap tegangan permukaan air. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Saya Salwa, saya Halimah, saya Nurul, saya Rizka. Ya, jadi pertama-tama kita akan menyebutkan hasil dari percobaan yang akan dibacakan oleh Inai. Dari hasil itu, yang pertama itu kan menggunakan air yang bersuhu 31 derajat dan terjadi sudah itu mengapung. Lalu yang kedua menggunakan air kayak campuran gitu, air sama air panas dengan bersuhu 43 derajat dan terjadi silet mengapung. Yang terakhir itu menggunakan air panas dengan bersuhu 53 derajat Celcius dan terjadi silet itu mengapung. Nah, jadi sudah disebutkan hasilnya oleh Halimah, dan selanjutnya akan ada penjelasan dari hasil tersebut
pada percobaan ketiga, kami dengan air bersuhu 53 derajat Celcius dan siletnya mengapung. Seharusnya itu siletnya tenggelam jika suhu airnya berada di atas 80 derajat atau sekitar titik-titik 100 derajat Celcius. Mau menambahkan sedikit, hal itu terjadi karena semakin tinggi suhu akan semakin kecil tegangan permukaan air. Dan ini berarti makin baik kemampuan air untuk membasahi benda. Ya, jadi sejauh ini apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi semuanya udah cukup ya? Ya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok Medes yang telah melaksanakan percobaan terakhir. Oh iya, sudah presentasi semuanya? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya yaitu kita akan mengevaluasi atau memecahkan masalah berdasarkan studi literatur dan penyelidikan kalian ya. Kita kembali ke masalah awal tadi, kita hubungkan dengan studi literatur yang sudah kalian cari sama berdasarkan hasil penyelidikan ya. Tadi permasalahannya yang pertama ada mengapa mencuci menggunakan sabun lebih bersih dibandingkan dengan air biasa. Siapa yang ingin menjawab? Ya, Salsa, silakan. Karena dalam menggunakan sabun harus menggunakan tegangan permukaan air. Lalu ketika tegangan permukaan air turun, maka kemampuan air untuk membasahi benda semakin besar, sehingga kotoran akan cepat larut menggunakan air sabun dibandingkan air biasa. Oke, kita beri aplaus buat Salsa. Ya, ada yang ingin menanggapi atau sama? Sama ya. Jadi sabun itu sifatnya apa? Tadi sifatnya betul, sabun tadi sifatnya menurunkan atau mengecilkan tegangan permukaan. Ketika tegangan permukaannya kecil, apa yang terjadi? Air cepat membasahi benda. Betul, air cepat membasahi benda sehingga kotoran jadi cepat larut sehingga akan lebih bersih. Seperti itu ya. Nah, untuk permasalahan yang kedua, mengapa mencuci menggunakan air panas lebih bersih dibandingkan dengan menggunakan air biasa? Siapa yang ingin menjawab? Ya, Firna? Karena semakin besar suhu, maka tekanan permukaan semakin kecil. Ketika tekanan permukaan kecil, maka kemampuan untuk membasahi benda akan semakin besar. Jadi kotoran akan cepat hilang jika mencuci menggunakan air panas. Oke, kita beri aplaus buat Firna. Kenapa tuh? Jadi kenapa mencucinya dengan air panas daripada pakai air biasa lebih bersih? Karena air panas itu mempunyai fungsi seperti deterjen atau sabun, yaitu siapa yang satu orang yang gitu ya? Yaitu ya Hawa? Iya, memperkecil tegangan permukaan. Ketika tegangan permukaan yang kecil, maka siapa yang mau menjawab? Iya, Rizka? Air akan lebih mudah membasahi benda. Betul, air akan lebih mudah membasahi benda. Jadi kotorannya jadi cepat larut ya. Makanya kenapa mencuci menggunakan air panas atau deterjen lebih bersih, karena dia menurunkan tegangan permukaan ya. Oke. Selanjutnya, nih, mengapa nyamuk dapat berjalan di atas air? Siapa yang mau menjawab? Firni? Karena nyamuk itu massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air, dan gaya berat nyamuk masih lebih kecil dibandingkan tegangan permukaan air. Oke, betul sekali. Kita beri aplaus buat Firni. Ya, betul sekali ya. Nyamuk dapat berjalan atau hinggap di atas air karena gaya beratnya lebih kecil dibanding tegangan permukaannya ya, dan masanya juga lebih ringan ya, atau kecil, makanya bisa mengapung ya. Oke, selanjutnya penguatan yang selanjutnya yaitu mengapa tetesan embun, tetesan air keran atau tetesan air mata kalian itu bentuknya bola atau bulat. Kenapa? Siapa yang mau menjawab?
Ya Rizka? Karena adanya gaya kohesi, yaitu gaya tarik menarik antar molekul yang terletak pada permukaan air searah dalam akan sama besar sehingga tetesan air membentuk luasan kali kecil yaitu bola. Oke, kita beri aplaus buat Rizka. Ya, jadi kalian sudah tahu sekarang alasannya kenapa air mata kita bentuknya bulat. Kenapa nggak love, nggak kotak, nggak segitiga, nggak prisma atau jejer genjang gitu. Kenapa bentuknya bulat? Karena adanya gaya kohesi. Apa itu gaya kohesi? Coba yang paling kencang suaranya ya, satu orang, siapa? Ya Firni. Tarik menarik antar partikel sejenis. Betul, gaya tarik menarik antar partikel sejenis sehingga membentuk Itu Luas permukaan paling kecil. iya, sehingga membentuk bola. Jadi bola itu adalah luas permukaan paling kecil ya, yang diakibatkan adanya gaya kohesi. Oke, baik. Hari ini kita udah melakukan apa aja nih teman-teman? Sudah melakukan studi literatur ya untuk memecahkan masalah, terus melakukan percobaan tentang apa? Tegangan permukaan. Ya, setelah kita melakukan itu semua, kita menjadi tahu ya kenapa mencuci menggunakan sabun atau air panas itu bisa lebih bersih. Kemudian kenapa nyamuk bisa berjalan di atas air? Kenapa tetesan itu, baik tetesan embun, tetesan air keran atau tetesan air mata kita itu bentuknya bulat? Ternyata itu hubungannya dengan materi tegangan permukaan. Oke, nah sekarang ibu mau tanya nih, tegangan permukaan itu apa sih? Siapa yang mau menjawab? Ya, Lia. Tegangan permukaan itu adalah kecenderungan gas cair untuk menenggang sehingga permukaannya dibentuk semacam lapisan elastis. Oke, kita beri aplaus buat Lia. Ya, betul sekali ya. Jadi tegangan permukaan itu adalah kecenderungan gas cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi lapisan elastis ya. Nah, seperti yang sudah kalian percobakan tadi ya, kalau kalian nenggelamin siletnya vertikal atau berdiri, tenggelam atau mengapung? Kenapa? Coba Firna apa Zahiro, silakan dijelaskan. Ya Zahiro. Betul. Jadi ketika dia posisinya apa? Vertikal, dia akan apa tadi? Merobek tegangan permukaan air ya. Jadi selaput tegangan tadi akan pecah karena dicelupkannya dalam posisi vertikal. Tapi kalau dalam horizontal tadi hasilnya apa? Iya, mengapung ya, karena lapisannya tidak rusak ya. Selain itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Firna dan Zahiro, ada konsep apa tadi ini? Konsep tekanan ya. Jadi ketika kalian nyelupinnya begini vertikal, maka luasnya apa? Kecil. Jadi ketika luasnya kecil, tekanan itu gaya perluas. Ketika luasnya kecil, maka tekanannya besar, makanya dia tenggelam. Tetapi ketika dia dicelupkannya horizontal, maka luasnya besar. Ketika luasnya besar, maka tekanannya kecil, makanya bisa mengapung. Seperti itu ya. Ternyata tidak hanya menggunakan prinsip tegangan permukaan, tapi juga bisa menggunakan konsep tekanan. Kemudian ada yang bisa menuliskan persamaan tegangan permukaan untuk satu permukaan zat cair? Ya, Halimah silakan dijelaskan juga ya. Yaitu adalah gamma sama dengan F-nya itu gaya per L-nya itu panjang benda. Gamma itu atau tegangan permukaan yang satuannya Newton per meter. Oke, kita beri aplaus. Ya, betul sekali ya. Inilah persamaan tegangan permukaan gaya per panjang benda ya. Kemudian ada yang tahu nggak tegangan permukaan untuk lapisan sabun? Siapa yang tahu? Ya, Zahira, silakan. Gamma sama dengan F per 2L.
barcode. Nanti barcode tersebut akan menyambungkan kalian ke Google Form. Nanti silakan kalian kerjakan. Nanti dari Google Form akan Ibu nilai. Apabila nilainya masih kurang, akan Ibu adakan remedial. Tetapi jika sudah bagus, akan Ibu adakan pengayaan. Silakan coba dibuka dulu ya scan barcode-nya. Silakan dikerjakan baik-baik dan teliti. Di mana kelompok Kepler sudah bisa dibuka scan barcode soalnya? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya. Bagaimana nih kelompok Pascal? Lagi ngerjain, oke. Bisa buka barcode-nya? Bisa, Bu. Bisa. Bagaimana kelompok Archimedes sudah bisa buka scan barcode-nya? Udah bisa, Bu. Bisa. Oke, silakan ya sambil dikerjain. Satu A nggak sih? A. Dua B. Satu. Ya. Iya. Bagaimana, sudah diisi? Sudah, Bu. Oke, yang lembar diskusinya? Sudah. Ya, yang sebaliknya ya. Nah, sudah ya? Oke. Bagaimana kelompok Archimedes sudah diisi? Lagi diisi. Oke. Lembar diskusinya juga ya? Iya, Bu. Kita simpan. Ada kesulitan tidak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Lagi sambil ngerjain. Sambil ngerjain ya. Gimana anak-anak, soal evaluasinya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, berarti kita masuk ke tahap terakhir nih, yaitu refleksi pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mau tanya, gimana nih perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Masa sih, bohongi. Real. Oke, kenapa sih, kalau Ibu boleh tahu, kenapa kalian senang dalam pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin menjelaskan? Ya, Samud. Karena saya jadi tahu kenapa air mata itu bentuknya bulat. Karena di situ ternyata terdapat hubungannya dengan tegangan permukaan. Oke, selain itu, iya Hawa? Saya jadi tahu kenapa mencuci dengan sabun itu bisa lebih bersih karena sabun ini mempengaruhi tegangan permukaan. Oke, terus yang lain? Rizky?
saya jadi tahu kenapa ibu suka mencuci botol susu bayi dengan air panas. Karena suhu panas itu dapat menurunkan tegangan permukaan air sehingga botol itu menjadi lebih bersih. Oke. Baik sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Lucy? Karena kita melakukan percobaan sehingga kita bisa melihat reaksinya secara langsung. Peristiwanya secara langsung ya. Oh gitu. Oke, biar kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Mengucapkan terima kasih ya yang sudah berani bertanya. Nah sekarang tadi di awal Ibu sudah membagikan LKPD beserta refleksi pembelajaran yang ada emotikon-emotikonnya tuh. Ada love, ada sedih gitu ya. Silakan kalian isi sesuai dengan perasaan kalian hari ini ya. Kemudian selain itu juga ada lembar penilaian diri dan penilaian antar teman. Silakan kalian isi dengan sejujur-jujurnya. Oke, silakan. Jangan lupa identitasnya diisi dulu yang di atas ya. Silakan diisi ya refleksi pembelajarannya. Sesuaikan dengan perasaan kalian hari ini. Gimana untuk Archimedes sudah mulai mengisi refleksi pembelajarannya? Udah Bu, saya udah kelar. Sudah selesai. Sudah Bu. Jangan lupa di akhir ada apa? Ada tanda tangan kalian ya. Iya Bu, iya. Saya nggak tahu tanda tangannya gimana. Ini di lembar ini nih. Nah, ini juga ada di sini. Iya, ada isi tanggalnya ya. Sabtu tanggal berapa? 17 Desember 2022. Ya. Oke, silakan diisi dulu ya. Ah, ini lucu. Bener ya? Mana nih anak-anak sudah selesai mengisi refleksi pembelajarannya? Sudah Ibu. Lembar penilaian diri? Sudah Ibu. Lembar penilaian antar teman? Sudah Ibu. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua diisi ya refleksi pembelajaran hari ini. Oke, untuk pertemuan kali ini ada pertanyaan nggak nih? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, kita cukupkan sampai sini ya. Kalau begitu, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasamanya, atas keaktifan kalian dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke, jangan lupa di rumah dipelajari ya untuk materi berikutnya, yaitu tentang kapilaritas. Silakan kalian baca-baca ya, boleh dari internet, boleh dari buku paket, boleh dari modul ajar ya. Silakan kalian pelajari. Oke, silakan sebelum kita tutup, ketua kelasnya untuk memimpin doa. Attention. Ready. Let's pray together before we go home begins. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum